Ketemu lagi di alur cerita Lovers of the Red Sky. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video dari channel Dede Film. Terima kasih. Di episode sebelumnya, kita tahu kalau Hara memegang tangannya Cheongi untuk melihat apa yang akan terjadi sama mereka. Dan yang terjadi bukan iblis yang keluar dari tubuh Haram, melainkan Haram dan Cheongi lah yang masuk ke tempat si iblis itu, melalui energi yang keluar dari cincin yang dipakai sama Cheongi. Ketika berada di tempat iblis, Haram sempat terkejut kalau dia bisa melihat. Dan untuk pertama kalinya juga, Hara melihat wajah Cheongi setelah 19 tahun yang lalu. Tapi acara melepas rindu mereka harus berakhir dengan cepat, karena ketika si iblis menyadari ada Haram yang menjadi tempat si iblis tersegel, dan ada Cheongi si pelukis ilahi yang menjadi tempat mata iblis itu berada, membuat si iblis pun mengikat Haram dengan kekuatannya, lalu menjatuhkan Haram. Selanjutnya, si iblis pun mengambil energi dari matanya Cheongi yang membuat Cheongi kesakitan, dan secara refleks Cheongi menutup matanya dengan kedua tangannya yang membuat cincin yang ada di jarinya bereaksi mengeluarkan kekuatan yang dapat menghancurkan kekuatan si iblis. Akhirnya Cheongi dan Haram pun kembali sadar di dunia nyata. Tapi kondisi Haram sekarat, di mana tubuhnya menghitam dan gak sadarkan diri, yang membuat Cheongi pun berteriak-teriak memanggil nama Haram, seperti ya gitulah, lihat aja sendiri, Mimin gak kuat ngelihatnya. Lalu Pangeran Myeong pun datang ke tempat Haram ditahan dan menanyakan apa yang terjadi sama Cheongi. Tapi Cheongi hanya berteriak-teriak memanggil nama Haram, seperti orang yang takut kehilangan. Lalu Pangeran Myeong pun mencoba menyadarkan Cheongi, dan Cheongi hanya bisa menangis sambil meminta tolong ke Pangeran Myeong untuk menyelamatkan Haram. Sebelum akhirnya, Cheongi pun dibawa keluar sama Pangeran Myeong. Kemudian si paman yang ditahan di sebelah ruangan Haram mengucapkan mantra-mantra, lalu muncullah energi yang membentuk 3 tulisan, dan dengan satu gerakan, tulisan itu menembus dinding tempat Haram berada, dan menjadi serpihan-serpihan yang masuk ke dalam tubuh Haram. Lalu Haram pun sadar kembali. Setelah itu si paman pun mengatakan saat upacara penyegelan nanti, hanya cincin Cheongi lah yang bisa dipakai untuk melawan si iblis. Nah, Mimin kurang tahu nih maksud si paman apa. Apakah nggak perlu lukisan, hanya perlu cincin aja? Kita lihat aja ya di episode selanjutnya. Kemudian berita tentang Haram yang tiba-tiba pingsan di tahanan tersebar dengan cepat, baik ke telinga raja ataupun Pangeran Johyang, yang membuat Pangeran Johyang berencana untuk mengeluarkan Haram dari penjara. Setelah dari Biro Keamanan, malam itu juga Cheongi kembali ke tempatnya untuk membuat lukisan Raja Yeonjong dengan melupakan Haram sejenak dan fokus pada lukisannya. Dan saat Cheongi memusatkan pikiran, yang dilihatnya adalah sisa-sisa lukisan Raja Yeonjong yang terbakar. Lalu muncullah iblis dari lukisan itu untuk menakutinya. Tapi Cheongi yang memiliki tekad yang kuat akhirnya bisa membuka mata ilahinya yang membuatnya bisa melihat wajah Raja Yeonjong dengan sangat jelas. Kemudian Cheongi pun tersadar, dan dalam hati Cheongi mengungkapkan keberhasilannya kepada Haram dan langsung membuat sketsa awal untuk lukisannya. Esok paginya, Pangeran Myeong pun menghadap ke Raja, di mana Raja ingin mengetahui kondisi Haram saat ini. Lalu, Raja pun membicarakan tentang kesehatan Pangeran Mahkota yang kian hari kian memburuk, di mana para menteri mendesak Raja untuk mengangkat Pangeran Mahkota yang baru, dan Raja berencana untuk mengangkat Pangeran Myeong menjadi Pangeran Mahkota setelah upacara penyegelan selesai. Dan tanpa diketahui Raja dan Pangeran Myeong, ternyata Pangeran Johyang berada di luar mendengar rencana Raja. Awalnya, Pangeran Myeong menolak karena masih ada Pangeran Johyang yang merupakan anak kedua dari Raja. Tapi Raja menganggap kalau Pangeran Johyang bukanlah orang yang bijaksana. Apalagi selama ini, Pangeran Johyang terus saja memburu iblis yang membuat Raja menjadi takut untuk menyerahkan kerajaannya di tangan Pangeran Johyang.
Akhirnya, Pangeran Meong pun menerima titah raja untuk menjadikannya putra mahkota yang baru. Sedangkan Pangeran Johyang langsung pergi setelah mendengar rencana raja. Kemudian di komunitas BQ, saat dua teman Cheongi mau pergi ke Gowawon, tiba-tiba udah ada Master Choi di depan mereka menanyakan keberadaan Cheongi. Lalu dengan tergesa-gesa dan dipenuhi dengan amarah, Master Choi pun pergi ke Gowawon dan sesampainya di sana, Master Choi langsung mengeluarkan kemarahannya sama Master Han dan dengan sabar, Master Han pun mengajak Master Choi untuk bicara di kantornya. Di dalam kantor, Master Choi meminta penjelasan ke Master Han karena membiarkan Cheongi untuk melukis potret Raja Yeonjong. Kemudian scene pun berganti, di mana dua temannya Cheongi pergi menemui Cheongi, lalu menceritakan tentang kemarahan Master Choi pada Master Han. Lalu Cheongi pun bergegas untuk menyusul Master Choi, tapi sebelum Cheongi membuka pintu kantornya Master Han, Cheongi mendengar pembicaraan mereka, di mana semua pelukis ilahi selalu membuat kesepakatan dengan Wacha untuk menyelesaikan karya terbaik mereka dan berakhir jadi gila. Tapi Master Han membantah kalau Cheongi berbeda dan akan memastikan kalau lukisannya akan menjadi karya terhebat. Tapi Master Choi nggak peduli. Master Choi hanya ingin peduli tentang keselamatan Cheongi. Lalu Master Choi pun pergi dan saat membuka pintu, Master Choi hanya bisa terdiam melihat Cheongi di depannya. Malamnya saat di istana, Kepala Kasim yang melayani raja memberitahukan kepada raja kalau Pangeran Johyang mendengar rencana raja untuk menobatkan Pangeran Meong sebagai putra mahkota dan pergi tanpa menemui raja. Tadinya raja sempat terkejut, lalu berpikir kalau Pangeran Johyang pasti akan pergi mengambil kekuatan iblis untuk memenuhi keinginannya, dan tempat itu adalah biro keamanan tempat Haram ditahan. Sedangkan di biro keamanan, ada Pangeran Meong yang mengunjungi Haram dan memberitahu kalau Haram harus mengikuti upacara penyegelan. Tapi Haram menolak untuk mengikuti upacara itu. Dan saat Haram ingin menjawab, tiba-tiba Haram menyuruh Pangeran Meong untuk bersembunyi. Karena ada orang lain yang datang ke tempat itu. Dan setelah Pangeran Meong bersembunyi, datanglah Pangeran Johyang dan pengawal setianya. Saat pintu sel Haram dibuka, tinggallah Pangeran Johyang dan Haram di sel itu. Lalu Pangeran Johyang pun menyampaikan maksudnya agar Haram mau menyerahkan iblis itu kepada Pangeran Johyang. Lalu Haram pun meminta gambaran apa yang akan terjadi padanya jika dia menolak. Dan Pangeran Johyang menceritakan kalau Haram akan menjalani upacara penyegelan di mana semua orang yang terlibat akan mati ataupun melarikan diri. Dan saat meminta pendapat Haram, Pangeran Johyang memanggil Haram dengan sebutan Ewol Seong. Nah, kayaknya Pangeran Johyang udah tahu nih kalau Ewol Seong itu adalah Haram. Karena saat Pangeran Johyang pulang dari istana, setelah mendengar rencana raja yang mau mengangkat Pangeran Meong menjadi pangeran mahkota, ada mantan pekerjanya Haram yang di Wol Seondang menemui Pangeran Johyang untuk memberikan informasi tentang Ewol Seong. Kemudian Pangeran Meong yang lagi sembunyi juga mendengar perkataan Pangeran Johyang yang menyebut Haram sebagai Ewol Seong. Tapi karena dia membuat suara, akhirnya Pangeran Meong pun ketahuan, lalu keluar dan menunjukkan dirinya ke Pangeran Johyang. Kemudian Pangeran Johyang pun memanggil anak buahnya untuk membawa Haram, tapi dihalangi sama Pangeran Meong dan menanyakan maksud Pangeran Johyang mengapa membawa Haram. Dan saat Pangeran Johyang dan Pangeran Meong beradu argumen, tiba-tiba raja pun datang yang membuat semua orang tunduk menyambut raja. Lalu raja mengajak Pangeran Johyang untuk bicara berdua, dan dalam pembicaraan mereka, raja menanyakan sampai kapan Pangeran Johyang akan bersikap angkuh. Tapi Pangeran Johyang malah menjawab pertanyaan raja dengan pertanyaan. Karena raja dan Pangeran Johyang menganggap bahwa apa yang mereka pikir adalah benar dan gak ada yang mau mengalah, akhirnya terjadilah adu mulut yang membuat kedua orang ini berteriak untuk mengeluarkan amarah mereka. Dan raja pun memberi perintah untuk mengasingkan Pangeran Johyang ke Pulau Jeju. Lalu dengan berat hati, Pangeran Johyang pun menerimanya, dan saat akan meninggalkan raja, tiba-tiba raja mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri. Esoknya di biro keamanan, Pangeran Johyang datang lagi untuk menemui Haram dan menanyakan maksud dari rencana yang dikirim Haram melalui surat. Lalu Haram pun menjelaskan
di mana Haram tahu tentang penyakit raja yang akan bertambah parah jika raja harus berpikir keras untuk memilih putra mahkota selanjutnya, dan tinggal menunggu waktu sampai raja jatuh sakit dan Pangeran Johyang akan mendapatkan keinginannya. Kemudian scene pun berganti ke Gua Won. Di saat Cheon-gi lagi istirahat, Cheon-gi mendengar kalau raja jatuh sakit dan dengan terburu-buru mencari Pangeran Meong. Tapi karena nggak ketemu-ketemu, Cheon-gi pun menanyakan keberadaan Pangeran Meong kepada Master Han. Dan didapatlah informasi kalau Pangeran Meong pergi ke biro keamanan. Sambil memikirkan Haram, Cheon-gi pergi ke biro keamanan. Sedangkan di biro keamanan, Pangeran Meong melihat para penjaga membawa Haram keluar. Dan saat ditanya siapa yang memerintahkan untuk melepaskan Haram, Pangeran Johyang muncul. Dan tanpa bisa dibantah, akhirnya Pangeran Meong membiarkan Haram pergi bersama Pangeran Johyang. Sedangkan Cheon-gi yang cemas tentang upacara penyegelan terus berlari ke biro keamanan. Dan saat sampai, Cheon-gi melihat ada begitu banyak penjaga di pintu depan. Akhirnya Cheon-gi menaiki pagar untuk melihat ke dalam. Dan Cheon-gi melihat kalau Haram dibawa sama Pangeran Johyang dan menyuruh Haram untuk menaiki tandu yang ada di luar. Nah, setelah Haram memakai bajunya, Haram pun naik ke dalam tandu yang sudah ada Cheon-gi di dalam tandu itu. Nah, jangan ditanya ya dari mana Cheon-gi bisa masuk karena Mimin juga nggak tahu. Di dalam tandu, Haram dan Cheon-gi bicara dengan pelan, di mana Cheon-gi khawatir dengan Haram yang mengikuti Pangeran Johyang. Dan di tengah jalan, salah satu pengangkat tandu hilang keseimbangan yang membuat tandu jadi oleng, dan perjalanan pun dihentikan sama Pangeran Johyang, membuat Haram pun menjadi waspada. Saat tandu diletakkan, Pangeran Johyang mendekat ke tandu Haram dan menanyakan keadaan Haram, lalu Haram pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Tapi entah apa yang dipikirkan Pangeran Johyang, tiba-tiba Pangeran Johyang menusuk tandu dengan sebuah pedang. Tapi untungnya Haram gak kena, dan Cheon-gi yang terkejut bisa membungkam mulutnya agar gak bersuara. Tapi entah kenapa, Pangeran Johyang menyuruh penjaga untuk membuka tandu itu, dan episode 12 pun selesai. Apakah Pangeran Johyang tahu kalau Cheon-gi ada di dalam tandu itu? Entahlah, kita tunggu aja episode selanjutnya. Thanks for watching, bye-bye.